semua, selamat datang di Podcast Ma, Podcast Kesejahteraan Mahasiswa, persembahan dari BEM Advokasma Polines dalam program Lentera Asa. Sebelumnya kenalin, aku Dewi. Di sini aku sebagai moderator yang akan menemani kalian di obrolan seru kita hari ini. Oke, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang super relate banget nih buat teman-teman mahasiswa, yaitu beban akademik versus kesehatan mental, sejauh mana kampus hadir. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget karena tugas, dikejar-kejar deadline, dikejar-kejar laprak, tapi di sisi lain teman-teman juga harus aktif di organisasi, harus ikut lomba, atau bahkan harus kerja part-time. Rasanya tuh kayak pengen bilang, boleh istirahat sebentar nggak sih? Nah, kita bakal kupas tuntas semua bareng dengan narasumber spesial kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Andara Ririn Budi Utamini Tias, MSI. Salah satu dosen di Politeknik Negeri Semarang yang juga memegang bimbingan konseling di Polines. Halo Bu Ririn, selamat datang di podcast. Pagi, terima kasih undangannya Mbak Dewi dan teman-teman. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin Bu Ririn bisa jelasin tentang pandangan umum atau latar belakang dari topik kita hari ini. Baik, jadi pada diri kita itu selain kita mau fokus memperhatikan kesehatan fisik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental ya. Memang orang selalu bilang mens sana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi begitu juga sebaliknya, dalam jiwa yang sehat nanti akan muncul badan yang sehat juga. Jadi harusnya memang seimbang antara kesehatan fisik dan kesehatan psikis kita. Gitu ya. Nah, kesehatan mental itu merupakan kata beberapa peneliti psikologi, kesehatan mental itu merupakan indikator seseorang untuk bisa hidup efektif ya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya orang yang sehat mentalnya itu apa sih ya? Satu, dia harus mengenal dirinya sendiri. Jadi dia tahu kelebihan, kekurangannya, dia tahu potensi-potensinya. Itu kriteria orang yang sehat mentalnya itu harus mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang sehat mentalnya itu juga harus bisa hidup harmonis dengan orang lain ya. Istilahnya kalau di dalam pergaulan kita sehari-hari, kehidupan sosial kita, maka kita bisa hidup harmonis, bisa mengimbangi teman atau orang lain itu dalam berinteraksi. Itu adalah ciri yang kedua. Yang ketiga, orang yang mentalnya sehat itu harus punya tujuan hidup. Ya, kalau nggak punya tujuan hidup itu, apalagi sampai level putus asa istilahnya gitu ya, maka itu bisa dikatakan mentalnya jadi tidak sehat gitu ya. Jadi kalau kita mau mental kita sehat, maka kita harus mengenal diri kita, kemudian kehidupan sosial yang baik, dalam arti kita punya kemampuan untuk well adjustment, penyesuaian diri yang baik. Kemudian yang penting lagi adalah kita punya tujuan hidup. Jadi kita itu dikatakan hidup karena kita punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan yang akan kita raih ya. Nah, apa sih itu mental yang sehat? Di sini adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram, nyaman, kemudian tenang, sehingga memungkinkan kita bisa menikmati hidup kita. Kalau Mbak Dewi dan teman-teman jadi mahasiswa, itu berarti menikmati peran sebagai seorang mahasiswa ya.
Ya memang orang belajar itu, namanya belajar itu mesti seperti yang dikatakan Mbak Dewi tadi, banyak tugas, banyak apa istilahnya laporan praktikum atau apa nanti apalagi tugas akhir skripsi ya itu memang harus dilakukan, harus dialami oleh orang yang sedang belajar. Tapi kita perlu untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan mental kita, gitu ya. Nah, jadi kalau mental kita itu sehat, seimbang dengan kesehatan fisik kita, maka kita akan tadi menjalani hidup itu enak gitu ya, menyenangkan sesuai peran kita ya. Kalau Bu Ririn ya peran sebagai pengajar, sebagai dosen, kemudian juga kalau di rumah sebagai ibu, sebagai istri itu, maka kalau kita nyaman maka berarti kita mental kita itu sehat, gitu ya. Oke, menarik banget. Berarti emang isu ini tuh nggak bisa dianggap remeh ya, Bu? Nggak bisa ya. Makanya tadi kan kadang orang hanya terpaku pada dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebetulnya kebalikannya juga, dalam jiwa yang sehat, nah nanti akan terdapat badan yang sehat. Ini maksudnya begini Mbak, contoh para penderita sakit berat misalnya kanker, itu survival kanker itu ada yang bisa sembuh karena justru dia optimis bisa sembuh, nah, artinya mentalnya itu sehat dulu gitu ya, dan ternyata itu membantu di dalam proses penyembuhan. Makanya dalam jiwa yang sehat pun bisa berpengaruh pada badan yang sehat. Oke. Sekarang kita mulai dari realitanya dulu ya, Bu. Yeah. Kalau kita lihat tuh banyak mahasiswa yang ngerasa beban akademiknya tuh berat, kayak dari tugas, terus laporan, terus beban dari organisasi atau lomba kayak gitu. Nah, menurut Bu Ririn sendiri, faktor apa sih yang bikin mahasiswa ini tuh ngerasa gampang stres, gampang burn out gitu, Bu? Ya, oke. Jadi memang mahasiswa itu kan masa transisi ya. Masa transisi dari remaja menuju dewasa muda. Kalau usia dewasa itu nanti artinya kalian memasuki dunia karir, kehidupan berkeluarga. Nah, sekarang transisi menuju dewasa ini sebetulnya juga bisa dibilang ini masa yang sulit, bisa juga ada yang bilang enak, nyaman-nyaman saja, ini bukan masa yang sulit gitu ya. Mengapa transisi menuju dewasa muda itu membuat kalian berlatih untuk memainkan banyak peran, gitu ya. Berlatih untuk memainkan banyak peran, atau dalam istilah psikologi disebut tugas perkembangan, ya. Apa tugas perkembangan orang masa dewasa muda? Nomor 1 adalah mencapai kemandirian emosi, ya. Tidak lagi sedikit-sedikit misalnya yang mahasiswa yang kos, aku homesick, kangen sama mama, ya misalnya. Kemudian atau sedikit-sedikit aku tanya mama dulu atau ya itu ya. Nah itu namanya kemandirian emosi. Yang kedua, persiapan orang dewasa muda itu adalah kemandirian secara ekonomi. Ya ada yang sudah mulai mungkin bekerja part-timer atau, tetapi kemandirian ekonomi itu bukan hanya sudah bekerja enggak, tetapi kalian berlatih untuk mengelola keuangan sendiri ya. Kemudian mulai apa istilahnya, memperhatikan karir masa depan ya. Paling enggak sudah punya bayangan nanti kalau saya sudah lulus dari Polines itu, saya mau ngapain? Mau bekerja di mana? Oh, saya mau melamar di BUMN. Saya mau melamar di perusahaan tambang, biasanya gajinya besar misalnya gitu ya. Atau saya mau menjadi
ASN, aparatur sipil negara, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu kita sudah punya yang namanya bayangan untuk kehidupan karir masa depan kita. Yang keempat, tugas perkembangan dari usia transisi ini adalah kita harus mulai juga apa istilahnya mempertimbangkan tentang persiapan kehidupan berkeluarga. Ya, kalian mungkin ada yang sudah punya pacar atau sudah punya apa gitu ya. Tetapi juga kita bisa ini mulai merancang nanti lulus bekerja, menikah dan sebagainya. Saya mau menikah umur berapa dan sebagainya, itu sudah ada pertimbangannya ya. Yang berikutnya adalah bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadi tugasnya itu 5 tadi, mandiri emosi, mandiri ekonomi, kemudian karir masa depan, kehidupan berkeluarga, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, bagaimana kalau mahasiswa sedang menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa Polines ya, sistem pendidikan kita memang berbeda karena kita vokasi, kita banyak di kampus, banyak praktek, banyak, sehingga dengan sendirinya banyak tugas juga ya, membuat laporan praktikum, membuat tugas, membuat. Nah, ini tentu akan menimbulkan tekanan, perasaan tertekan, atau yang namanya ketegangan mental. Nah, dalam psikologi itu ada 3 gangguan mental atau gangguan psikis yang bisa menjadi penyebab untuk gangguan mental atau psikis yang lain yang lebih besar. 1, kalau perasaan tertekan atau ketegangan mental yang muncul itu namanya stres. Ya. Kemudian kalau pengen punya nilai IPK tinggi ternyata tidak terpenuhi. Nah, atau harapannya, keinginannya tidak terpenuhi, kecewa, itu adalah frustrasi. Kemudian, nah yang berikutnya adalah ini banyak juga terjadi di mahasiswa, misalnya depresi. Depresi itu penyebab dasarnya adalah kesedihan. Jadi 3 ini yang kadang nanti menjadi dasar gangguan mental atau kesehatan mental yang lebih berat ya. Jadi 1 tadi apa? Stres. Ini banyak kita alami, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mengalami stres. Ya, misalnya apa? Traffic jam. Wah, ini Tembalang ini loh kalau sore macet. Gitu ya. Itu pun juga menyebabkan stres ya. Rumah saya tuh dekat. Biasanya hanya 10 menit sampai rumah, tapi ini sampai setengah jam lebih misalnya. Itu pun menimbulkan stres. Kemudian apalagi tugas yang bertumpuk-tumpuk dari Bapak Ibu dosen, misalnya kemarin menjelang masa UTS, semua tugasnya dikumpulkan sebelum UTS gitu ya, itu juga menyebabkan stres ya. Jadi sebetulnya dasar gangguan kesehatan mental itu 3 itu tadi, perasaan tertekan namanya stres, kekecewaan karena harapannya belum terpenuhi, maka itu namanya frustasi, dan sedih. Banyak juga yang putus cinta, patah hati, sedih, namanya depresi ya. Dan itu kadang justru yang banyak muncul itu atau yang banyak bimbingan konseling itu adalah justru di luar akademik, tetapi mengganggu studi, mengganggu akademik. Yaitu tadi patah hati, terus konsentrasi belajarnya terganggu. Jadi penyebabnya itu justru bukan
oh karena banyak tugas dari dosen, bukan karena itu, tetapi justru karena hal-hal di luar itu ya. Tapi itu pun tetap menjadi perhatian kita di bimbingan konseling ya. Kalau menurut Bu Ririn, kalau misalkan ada mahasiswa nih yang dia putus cinta terus merasa sakit hati, sedih gitu, caranya biar bisa stabil gitu, dia tetap bisa fokus di perkuliahannya gitu, gimana caranya Bu? Ya mungkin butuh orang itu kalau bermasalah gitu ya, bermasalah itu butuh teman untuk cerita, curhat gitu ya. Orang sedang bermasalah itu didengarkan begitu saja itu sudah nanti pulih sendiri gitu ya. Jadi memang sebetulnya kalau ada orang yang bilang orang supaya mentalnya sehat itu yang menentukan sehat atau tidak adalah dari diri sendiri, itu betul sekali ya. Jadi bisa juga kita supaya ini kita punya yang namanya kemampuan untuk setiap individu itu sebetulnya punya kemampuan satu yang namanya self regulation, pengendalian diri, atau yang dikenal juga sebagai istilahnya locus of control. Nah, kalau orang punya ini self regulation, punya locus of control yang baik, ditambah lagi dengan kemampuan untuk mengatasi semua masalah tadi, maka itu akan membantu untuk lebih menjadi stabil ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya Mbak Dewi tadi patah hati, sedih gitu, cari teman, cerita gitu ya. Tentu teman itu kita percaya tidak akan masalah kita akhirnya jadi viral gitu ya, kalau secara sosial media atau jadi untuk bahan gibah gitu ya, bukan seperti itu, tetapi teman yang kita percaya. Nah, kalau nggak ada teman yang kita percaya, pergilah ke profesional. Ke profesional itu kemana? Ya kalau di Polines ya bisa ke bimbingan konseling, atau bisa mungkin menjadi konselor itu nggak harus psikolog, nggak harus lulusan bimbingan konseling dari UNES misalnya ya. Tapi orang yang punya pengalaman hidup pun bisa menjadi konselor buat orang lain. Itu Mbak Dewi. Ya. Berarti dari diri kita sendiri pun juga harus ada energi positifnya, biar nggak terlalu berlarut-larut. Jadi kita itu punya itu tadi ada self regulation, pengendalian diri, juga locus of control. Kalau kita punya itu, maka kita saya putus cinta, patah hati, itu bagian dari jalan hidup saya. Ya, berarti kalau orang-orang yang punya kemampuan pengendalian diri atau locus of control, dia akan bisa memisahkan itu kehidupan pribadi, tapi sementara ini yang lebih mendesak adalah misalnya mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas akhir atau skripsi, itu lebih fokus dulu. Nah, itu yang namanya kemampuan untuk tadi locus of control ya. Dan setiap individu itu supaya nanti akan jadi punya masalah atau mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak, setiap orang itu punya yang namanya ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego ya. Ego itu bukan beda ya, ego itu kaitannya dengan aku. Jadi kaitannya dengan kita bagaimana itu tadi mempertahankan diri untuk tidak hanyut di patah hatinya atau itu ya, itu ego defense mechanism. Jadi kita itu punya yang namanya locus of control. Kapan sih saya harus serius belajar, kapan saya harus menjalani me time gitu ya, kapan harus menjalani kehidupan pribadi gitu ya. Nah, kalau di dalam orang yang bekerja itu namanya work life balance, keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga dengan pekerjaan. Nah,
mahasiswa pun juga harusnya punya work life balance juga ya. Maka diperlukan untuk bisa self regulation, bisa locus of control, bisa, itu adalah sikap positif ya. Sikap positif itu penting banget. Apa itu sikap positif? Optimisme menghadapi masa depan itu penting. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti tema hari ini, yaitu sejauh mana kampus hadir. Kira-kira kalau pandangan Bu Ririn tuh, apakah kampus sudah cukup memfasilitasi bimbingan konseling ke mahasiswa Polines? Baik ya. Jadi sebetulnya mungkin karena Mbak Dewi angkatan berapa? 24. 24 berarti baru ya. Iya. Belum begitu mengenal bimbingan dan konseling di Iya. Polines. Jadi bimbingan dan konseling di Polines ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1993 ya. 90 bahkan mungkin 92 kita sudah mulai merintis. Jadi waktu itu pembantu direktur, dulu istilahnya bukan wakil direktur ya, pembantu direktur 3 waktu itu Bapak Sugiarto yang juga mantan direktur kita periode sebelum Pak Supriyadi ya. Ini kan Pak Garub, Bu Eni, kemudian Prof. Toto almarhum, kemudian Pak Supriyadi baru, sebelumnya Pak Sugiarto sebelum Pak Supriyadi. Nah itu beliau waktu itu bilang, Bu, karena Politeknik itu vokasi, sistem pendidikannya berbeda, maka kayaknya perlu ada bimbingan dan konseling. Jadi waktu itu saya masih sendiri, Bu Inayah itu baru masuk di Polines tahun 2000. Jadi sebelum tahun 2000 itu saya sendiri bimbingan konseling. Nah, waktu itu mulai merintis kita. Nah, ada dari tahun itu saya sudah banyak menangani klien juga. Jadi kalau di psikologi atau di bimbingan konseling itu kita menyebutnya bukan pasien tapi klien atau klien. Karena kita memberikan jasa profesional. Nah, kemudian akhirnya disepakati kita membentuk bimbingan konseling. Ini adalah salah satu fasilitas dari Politeknik Polines untuk mahasiswa seluruh jurusan ya. Kemudian juga kita menyiapkan ini pelayanannya gratis. Gitu ya, gratis. Nah, tahun 2000 ada Bu Inayah, istilahnya kita semakin kuat begitu ya. Jadi kalau concernnya dengan mahasiswa masalah kesehatan mental, Polines itu sudah bagus, sudah dari dulu waktu kita masih namanya Politeknik Undip sampai kemudian kita menjadi Politeknik Negeri Semarang, itu bimbingan konseling itu sudah ada. Jadi berapa kalau misalnya tahun 92 93 sudah ya hampir sama dengan saya mengajar. Karena ada waktu itu saya masuk terus Pak Sugiarto menawari begitu ya. Mengapa menurut beliau kenapa kok kita perlu bimbingan konseling? Karena satu, sistem pendidikan Politeknik itu jelas berbeda dengan akademik atau universitas ya. Kita itu masuk setiap hari, bahkan ada apa itu namanya kemudian ada mahasiswa Polines itu SMA plus atau apa lagi SMA 72 dulu tahun 90-an itu, karena kita masih kuliah itu jam 7 pagi sampai jam 2 ya. Karena jumlah mahasiswanya juga belum banyak. Jadi
kuliah itu semua sama serempak jam 7 pagi sampai jam 2 siang gitu ya. Apalagi sekarang, kalau sekarang ada yang masuknya siang, pulangnya malam, dan sebagainya, itu bisa menambah mungkin stres atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau concern dengan kesehatan mental itu sudah lama Politeknik ini ya. Oke. Jadi tahun itu kemudian kita memberikan pelayanan ini sifatnya gratis. Sudah banyak juga yang alhamdulillah setelah menjalani konseling di bimbingan konseling ya, itu kita banyak mahasiswa yang terbantu, yang tadinya bermasalah kemudian bahkan istilahnya sudah gangguan mentalnya berat, kemudian bisa terbantu, bahkan dia sukses ya. Ada yang sekarang sudah menjalani kuliah S2, sudah ada yang di kantor berkarir juga sudah sukses juga gitu ya. Jadi setelah bimbingan konseling ada, itu dulu saya punya program di PLBS, teman-teman dari PLBS. Di awal-awal dulu itu saya punya mengisi PLBS itu setiap hari Selasa dari sehabis maghrib sampai sekitar jam 8 malam. Kemudian saya mungkin yang pengelola dimensi ya, pers mahasiswa. Kalau punya yang edisi yang lama, saya dulu juga banyak menulis artikel di situ. Nah, itu sebagai bimbingan konseling. Nah, kalau sekarang kenapa kok nggak menulis lagi? Pengurus dimensi tidak minta artikel dari saya. Juga mereka saya lihat juga ada yang sudah dari dimensi misalnya itu sudah pandai menulis artikel tentang psikologi. Ya, saya salut itu ya. Meskipun tidak berlatar belakang psikologi bisa menulis artikel psikologi. Jadi dulu di PLBS itu saya rutin 1 minggu sekali mengisi. Itu mengisi acara apa Bu? Ya konseling, konsultasi. Jadi istilahnya siaran langsung gitu ya. Nanti ada yang dulu ada telepon, kemudian konsultasi gitu. Jadi sebetulnya kiprahnya itu sebenarnya dulu saya sudah sampai ke PLBS, ke LPM Dimensi. Dulu saya juga sering ceramah untuk mengisi kayak latsar seperti ini. Racana Pandawa, Wapalhi pun saya mengisi juga itu dan sebagainya. Oke. Jadi buat teman-teman yang ngerasa butuh konseling dengan BK, di sini ada Bu Ririn dan juga Bu Inayah yang hadir, bisa konseling dengan Bu Ririn dan juga Bu Inayah. Nanti bisa menghubungi ke Bu Ririn langsung ya. Iya, boleh. Oke. Bu Ririn, jadi banyak mahasiswa tuh yang ngerasa stres karena pressure dari tugas. Dan nggak sedikit juga yang sempat kepikiran buat berhenti kuliah karena mereka benar-benar nggak kuat sama tugasnya, terus juga nggak nyaman sama lingkungan pertemanannya, entah itu mereka nggak dapet teman atau merasa dikucilkan di kelasnya gitu. Jadi menurut Bu Ririn gimana tanggapannya Bu? Oke, ya. Selama menjadi bimbingan konseling itu kami mengelompokkan mahasiswa itu menjadi permasalahan mahasiswa yang bisa mengganggu kesehatan mentalnya itu ada satu yang kita sebut masalah yang berkaitan akademis. Itu tadi merasa tugas dari dosen sangat banyak, kemudian ada tekanan harus membuat laporan praktikum, kemudian proses bimbingan tugas akhir, skripsi itu kita masukkan dalam kategori masalah akademik. Kemudian yang kedua adalah masalah dengan keluarga. Ya, itu tadi mau berhenti kuliah saja karena
Capek sama tugasnya. capek sama tugas itu yang pertama tadi berkaitan akademik. Mau berhenti kuliah karena keluarga kesulitan untuk membayar SPP atau UKT ya. Sekarang namanya UKT. Itu masalah pribadi ya. Kemudian masalah sosial tadi dengan teman. Kalau dengan teman itu kebanyakan tugas kelompok, tetapi ada yang banyak yang konsultasi itu merasa saya tidak diterima oleh teman-teman dalam kelompok itu, sehingga ini pun kan juga masalah yang awalnya kita sebut masalah sosial, tetapi kemudian mengganggu akademik ya. Karena harusnya itu untuk kerjasama mengerjakan tugas kelompok, tetapi kok temannya mungkin tidak passionnya tidak sama, atau masing-masing punya pemikiran sendiri ya, tidak sefrekuensi, istilah anak muda ya. Itu kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan selain sosial itu banyak ya, dengan teman kos, dengan teman sekelas, dengan teman kelompok tugas misalnya, itu banyak. Termasuk juga dengan teman di luar kampus ya. Kemudian yang berikutnya selain masalah sosial, kita juga mengelompokkan lagi dalam masalah, nah ini yang berat ini, namanya masalah klinis. Masalah klinis juga ada tadi ya, mulai dari stres, frustrasi, depresi, sampai yang berat, sampai yang ada yang ada yang ingin mati saja dan sebagainya, itu kita kelompokkan dalam masalah klinis ya. Kemudian yang berikutnya adalah kadang mahasiswa itu seperti karena proses membentuk identitas diri. Nah, masalah yang ini adalah berkaitan dengan pengembangan pribadi, pengembangan diri gitu ya. Jadi kalau yang masalah akademis, merasa Bu saya salah memilih jurusan, itu banyaknya itu tekanan, banyak tugas, banyak itu ya, itu akademis. Tapi yang lain tadi masalah pribadi, masalah sosial, klinis, atau pengembangan diri tadi, merasa kurang percaya diri dan sebagainya, itu bisa menumpuk atau menjadi masalah gangguan mental yang berkaitan dengan menjalani studi di Polines. Bisa jadi seperti saling berkaitan gitu ya. Itu bisa mempengaruhi. Klinis banyak juga ya, yang konseling klinis itu ada yang merasa, nah istilah-istilah sekarang anak muda, misalnya ada yang mengalami overthinking ya. Kalau di istilah psikologi namanya OCD, obsessive compulsive disorder. Ya, overthinking ya. Ini overthinking itu bisa juga disebabkan karena kita kelebihan informasi. Kelebihan informasi itu bukan karena berita, bukan ya. Kelebihan informasi itu seperti tadi loh. Tugas dari satu dosen belum selesai, terus ada lagi terus mana yang harus saya kerjakan dulu gitu misalnya ya. Nah, itu kelebihan informasi. Jadi OCD, obsessive compulsive disorder. Kalau istilah anak muda menyebutnya overthinking. Kemudian ada PTSD, post traumatic stress disorder.
ini ada juga ya, yang PTSD ini alhamdulillah ada beberapa sudah lulus ya, ada yang wisuda kemarin juga ada. Kemudian ada lagi yang istilah kalian adalah bipolar, ini populer ini ya, bipolar. Ini gangguan-gangguan klinis yang dialami mahasiswa banyak juga ya. Bipolar itu namanya dua kutub. Kalau di istilah psikologi namanya manik depresif. Manik itu gembira banget, depresif itu sedih banget. Makanya disebut bipolar, dua kutub yang bertentangan gitu ya. Nah, kalau di istilah ilmiah psikologi maupun kedokteran itu namanya manik depresif. Kemudian ada lagi yang istilah kalian adalah NPD, ya, Narcissistic Personality Disorder. Nah itu ya Bu Ririn pernah istilahnya mengkonseling hal-hal seperti itu juga ya. Bahkan ada yang itu tadi punya kecenderungan untuk termasuk destruktif ya, merusak atau merugikan diri sendiri, misalnya self harm, melukai diri sendiri ya dan sebagainya. Itu ada sih kasus itu juga masuk di bimbingan dan konseling ya. Termasuk juga ada misalnya mahasiswa itu yang stres karena maaf ya kemarin itu yang baru saja saya konseling itu terjerat pinjol misalnya ya. Nah, ada juga judol gitu. Tapi kalau yang pinjol juga ada gitu ya. Nah, itu pun akhirnya mengganggu ke akademik ya. Kemudian ya maaf ada juga yang menggunakan pil penenang atau apa gitu ya tanpa atau pengetahuan dari dokter atau bukan dari resep dokter itu ada juga ya. Kalian mungkin selain PPK bimbingan konseling, PPKPT ya itu kita bekerja sama dengan PPKPT untuk mengkonsil korban maupun terlapor, kadang juga membutuhkan konseling juga. Kemudian kita juga dengan poliklinik itu Bu Dokter itu ya, dengan poliklinik juga kadang Bu ini secara fisik nggak ada kelainan, mungkin Bu Ririn yang bisa membantu itu ada juga. Dan kita juga kerjasama dengan kalian. Jadi kementerian itu mewajibkan juga kita punya satgas anti narkoba itu kita juga punya ya. Jadi di kampus itu sekarang dari kementerian itu ada waktu masih zamannya Kemendikbud itu kita harus ada satu PPK. Dulu kan namanya PPKS ya. Dulu PPKS ketuanya saya, sekarang PPKPT, PPK di Polines ini karena tugasnya makin berat. Kalau dulu hanya KS, hanya kekerasan seksual, sekarang kan 6K ya, 6K kayak 6. Kalau di mall itu 6K itu 6.000 ya. 6 kekerasan, mulai dari fisik, psikis, seksual, kemudian ini kekerasan yang kaitannya online, kemudian ada 6 jadi kekerasan dalam bentuk lain gitu. Nah kita juga ada kerjasama seperti itu. Oke, kalau buat yang tadi manic disorder yang kayak perasaan terlalu bahagia itu sebenarnya bahaya nggak sih Bu? Ya apa-apa itu kalau berlebihan ya mungkin kalau berlebihan itu memang nggak baik ya.
Kita makan berlebihan juga nggak baik. Kita kurang makan juga nggak baik, tapi berlebihan makan juga nggak baik. Begitu juga kayak bipolar itu gembira banget, manik, depresif, sedih banget juga nggak boleh, gitu ya. Jadi harus stabil ya. Iya, makanya kita itu yang susah adalah menjaga keseimbangan yang dibilang Mbak Dewi tadi, keseimbangan mental. Itu sangat sulit ya, tapi itu bisa sejalan dengan pengalaman hidup, itu juga bisa mempengaruhi juga gitu ya. Terakhir nih Bu, banyak juga mahasiswa yang kehilangan kepercayaan diri karena bandingin dirinya sendiri sama orang lain. Yeah. Nah terus gimana caranya biar kita tuh bisa jadi diri sendiri, biar bisa kalau progres antara kita sama orang lain tuh berbeda. Oke. Dalam ilmu psikologi kita mengenal konsep yang namanya individual differences. Setiap orang itu berbeda. Tidak ada orang yang sama. Bahkan saudara kandung, bahkan saudara kembar pun ternyata berbeda. Ini ya. Saya mengamati, saya punya keponakan kembar itu, meskipun ibunya dokter, dia bilang itu kembar identik, sama persis sampai sekarang saya belum bisa membedakan. Saya belum hafal ya. Itu pun ada perbedaannya. Ternyata perbedaannya apa? Yang satu pendiam, yang satu lebih banyak omong. Yang satu suka nulis puisi, nulis cerpen, yang satu yang membacakan puisinya di panggung. Gitu ya. Jadi itu pun berbeda. Apalagi saudara sekandung pun juga bisa berbeda. Nah, bayangkan berapa ribu mahasiswa Polines dengan perbedaan individu yang sangat banyak. Apakah dari sisi kepribadiannya, dari sisi bakatnya, dari sisi watak, temperamennya, kebiasaannya pun beda. Kebiasaan itu contohnya misalnya, ada individu yang satu kos, satu kamar, 2 orang, tapi ini 2 yang pribadi yang berbeda. Yang satu seneng kamarnya rapi, yang satu seneng kamarnya dalam arti biasa saja dengan kamar yang berantakan gitu ya. Itu saja sudah bisa menimbulkan konflik ya. Nah, jadi satu kita pahami bahwa setiap individu itu memang berbeda, nggak ada yang sama. Itu juga digambarkan dari ciptaan Tuhan. Sidik jari setiap orang itu nggak ada yang sama. Beda-beda semua. Ya, itu di Al-Quran pun disebutkan ya. Nah, kemudian setelah kita sadar bahwa kita itu nggak ada yang berbeda, nggak ada yang sama, kita berbeda, maka, nah kalau kita mau dibandingkan orang lain, nggak bisa ya. Kata lagu itu aja dibanding-banding gitu ya, karena berbeda. Ya. Contoh misalnya, saya dengan Bu Inayah, kita sama-sama paham tentang psikologi, tetapi kita pun berbeda. Apakah di dalam cara mengajar, apakah di dalam cara konseling, itu kita punya spesifik masing-masing gitu ya. Nah, supaya tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain, supaya kita bisa percaya diri percaya diri itu sebetulnya apa sih? Perasaan aman, yakin bahwa kita punya kemampuan. Nah, didukung lagi oleh bakat. Setiap orang itu bakatnya berbeda-beda, ya kan? Misalnya bakatnya kok masak, ya jangan disamakan dengan belajar gitar dasar aja nggak bisa-bisa, karena bakatnya beda gitu ya. Jadi kita harus punya individu sendiri, kita sendiri itu punya keyakinan bahwa atau merasa aman bahwa saya punya kemampuan yang
berbeda dari teman-teman yang lain. Jadi harus self love ya Bu. Iya, gitu ya. Jadi harus ya kepercayaan diri kan memang self confident ya, keyakinan. Contoh misalnya orang yang nggak percaya diri itu masuk di lingkungan baru saja kan mengalami kesulitan. Misalnya kalau saya orang yang tidak percaya diri tadi, saya mau masuk ke sini, kok saya belum kenal semua ini. Misalnya ya, teman-teman di sini saya belum mengenal semua. Apa yang nanti bagaimana pandangan mereka terhadap saya gitu. Jadi kayak ngerasa minder duluan Iya, gitu. iya, minder itu dalam bahasa Inggris inferior. Kalau minder itu dari bahasa Belanda. Maka gangguannya minderwaardig kompleks gitu ya. Itu sama rendah diri kalau dalam bahasa Indonesia, bukan rendah hati. Kalau rendah hati tidak sombong kan. Nah, jadi bagaimana kita memupuk percaya diri, yakinlah bahwa setiap orang itu berbeda. Saya berbeda dengan teman saya. Saya punya karakter, punya kepribadian, punya watak, punya kebiasaan, bahkan punya kemampuan, potensi yang berbeda. Dan saya yakin dengan potensi saya itu, gitu ya. Nah, jangan FOMO juga ya. Temannya ini sedang seneng les misalnya musik, terus ikut les musik padahal nggak ada bakat di situ ya. Saya nggak punya les musik tapi saya punya bakat nggak punya bakat musik tapi saya punya bakat olahraga, bela diri atau apa gitu ya. Nah, setiap orang tuh harus punya keyakinan itu. Oke, sebagai penutup nih Bu, boleh kasih pesan atau tips buat mahasiswa yang lagi menghadapi tekanan akademik tapi juga pengen mentalnya tuh stabil? Ya, yang jelas kita itu untuk supaya bisa mental kita itu stabil, satu kenalilah diri kita sendiri. Ya, kenali diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya merasa agak tertekan atau stres kalau belajar dengan banyak angka. Misalnya pelajaran ya? Kalau di AB sama di AK itu misalnya akuntansi, itu kan banyak angka gitu ya. Atau kalau di teknik mekanika atau apa gitu ya, yang banyak angka. Maka kalau saya sudah tahu itu, maka saya akan saya akan belajar dari teman yang memang sudah pandai di matkul itu. Ya. Kemudian sebaliknya saya unggul di saya unggul di hafalan. Maka gantian. Jadi itu kita lakukan juga waktu itu saya S2 itu kan yang belajar sudah tua-tua ya. Sudah ada yang lebih senior dari saya waktu itu. Itu kita saling jadi mentor untuk yang lain. Jadi saling berbagi ilmu. Iya, itu biar seimbang ya. Makanya kalau saya punya bimbingan TA atau skripsi berapa orang, itu saya minta mereka kalian juga saling berkomunikasi, saling diskusi. Misalnya saat mengolah data SPSS itu untuk memahami hasil SPSS bagaimana, kalian bisa diskusi gitu ya. Itu artinya kelemahan kita itu di-backing oleh kekuatan teman kita. Sebaliknya kelemahan teman kita backing juga gitu ya. Nah, jadi dulu misalnya dulu saya belajar statistik itu kesulitan. Ya, sampai S2 kan di psikologi itu ada statistik juga. Maka teman-teman yang ahli statistik, mengajar statistik, ganti mengajar kita. Ya. Kemudian sebaliknya teman-teman itu ada yang kesulitan memahami filsafat. Nah, teman yang lain yang ahli filsafat ganti menjadi mentor buat kita gitu ya.
Itu yang pertama, kenali diri kita sendiri. Yang kedua, kembangkan kemampuan komunikasi. Karena pada saat kita mengalami tertekan, ketegangan mental tadi ya, frustasi atau depresi, itu kan kita butuh cerita. Iya. Jadi kembangkan kemampuan komunikasi kita, curhat, nggak gampang loh. Ada yang sering mahasiswa itu datang ke bimbingan konseling, ibu saya punya masalah, tapi saya mau memulai cerita dari mana? Jadi Ya, kesulitan gimana cara merangkai kata-kata cara buat mengungkapkannya iya, itu ya, maka perbaiki kemampuan komunikasi. komunikasi. Yang ketiga adalah supaya mental kita itu stabil, kembangkan optimis. Ya, makanya ini kayak Menkeu kita yang baru itu eh, menjadi netizen darling katanya gitu ya, karena apa? Beliau itu mengembangkan optimis di tengah-tengah situasi masyarakat yang pesimis gitu ya. Maka kembangkan optimisme. Kalau teman yang lain itu bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik, saya juga bisa. Oh, kalau ini tugas sulit, mesti saya bisa mengerjakan. Kalau saya kesulitan, saya konsul ke teman gitu ya. Jadi, kenali diri sendiri, kembangkan komunikasi. Yang ketiga tadi kita yakin dengan kemampuan kita, ya. Optimisme itu sangat penting. Jadi begini, kalau orang yang optimis itu nanti akan dengan mudah mengembangkan kepercayaan diri dibandingkan orang-orang yang pesimis gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Ririn untuk hari ini sudah Ya. menyempatkan waktunya dan berbagi sudut pandangnya dari sisi psikolog sendiri. Ya. Oke, jadi semoga obrolan ini bisa membuka mata dan juga hatinya teman-teman kalau kesehatan mental itu juga sama pentingnya ya Bu dengan kesehatan fisik kita. Ya. Dan di sini juga di Polines ada bimbingan konseling. Jadi buat teman-teman kalau misalkan butuh bimbingan ngerasa lagi nggak baik-baik aja, ngerasa capek, butuh teman ngobrol gitu bisa konseling dengan Bu Ririn atau Ya. dengan Bu Inaya. Ya, baik. Gitu. Jadi bisa karena saya dan Bu Inayah itu juga punya kewajiban tugas yang lain seperti mengajar, maka bisa membuat appointment dulu, janjian dulu ya. Bisa lewat WA Ibu, saya mau konsultasi, kapan Ibu ada waktu gitu ya. Bahkan kalau perlu segera pun saya tinggal itu mengajar, karena kadang ada masalah yang harus segera diselesaikan, maka itu saya segerakan juga. Jadi silahkan bisa WA ke Bu Ririn, bisa ke Bu Inayah ya. Kemudian bisa juga adik-adik mahasiswa ini ke wali kelas. Bapak Ibu dosen yang paling dekat dengan adik-adik adalah wali kelas. Nanti wali kelasnya yang mengawali untuk, Bu, ini anak waliku punya masalah, bisa dibantu untuk konseling gitu ya. Ya insya Allah kalau wali kelas itu lebih mudah mencari nomor HP saya gitu ya, atau memang sudah punya nomor saya. Wali kelas ya, atau dosen pengampu mata kuliah juga boleh, karena mengajar di kelas kok ini anak kelihatannya bermasalah atau itu, kadang dosen pengampunya sendiri yang, Bu, ini kok kalau setiap saya mengajar anak ini kok seperti ini gitu ya. Jadi bisa juga dikirim oleh wali kelas, oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, bisa juga mungkin oleh Pak WD3. Ya, dari WD3 itu juga kadang
Bu, ini ada anak mahasiswa ini harus dikonseling atau WD1 kalau masalah akademik biasanya WD dari WD1. Makanya kalau apa itu kadang mahasiswa sudah SP3 dan sebagainya itu saya pun ikut dipanggil WD1 untuk kemudian tolong ini di konseling gitu ya. Jadi dari pimpinan pun kadang juga mengirim mahasiswa untuk dikonseling. Tapi lebih bagus atau lebih efektif konselingnya kalau itu inisiatif dari diri sendiri adik-adik mahasiswa. Kenapa? Karena sudah memang punya niat ingin, itu lebih efektif daripada yang melalui dari jalur luar gitu ya. Nah sekarang tambah berarti bisa melalui advokesma. Melalui kita. Jadi nanti dari mahasiswa kalau misalkan belum punya nomornya Bu Riri, nanti bisa menghubungi ke advokesma dulu. Jadi nanti dari advokesma akan menjembatani dengan Bu Ririnya langsung gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi memang lebih efektif kalau saya kok kayaknya bermasalah, saya mau ketemu Bu Ririn atau Bu Inaya, boleh ya. Tetapi bisa juga melalui jalur-jalur tadi. Wali kelas itu kan kalau di kampus adalah orang tua kita ya, terdekat dengan kita. Jadi dengan wali kelas jangan sampai malah belum kenal wali kelasnya gitu ya. Hanya tahu namanya saja Bu, belum kenal wali kelasnya. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi kita akan terima. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Riri untuk hari ini. Ya. Aku Dewi pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.